Dan dasar apa kita bangga Islam hebat? Di mana hebat? Yang buktinya masyarakat Islam sedunia paling goblok, paling melarat, tukaran baik ya. Dan sekarang kita sudah tidak mampu lagi memproduksi ilmu pengetahuan apapun, nol gede. Selamanya kita hanya jadi konsumen yang setia. Atau yang setia. Simulai handphone, kacamata, internet, listrik, mobil, kabel, gak gawanya kok kabel kan begini. Sampai tekan hitung. Iya. Ya. Di kabel listrik gawanya kabel. Kira sih digawe apa-apa. Gak utang bisa. Kadang-kadang sobot gede kan. Nah ini saya kira bagaimanapun kita harus melakukan perubahan. Jadi kita jangan tenggelam dalam rutinitas, hanya ngaji, wiridan, tapi tidak ada perubahan. Ini juga saya tidak yakin akan mendukung semuanya, karena banyak yang otaknya masih koplak, masih banyak. Macet kah? Wis oke, nah bener. Pinter silakan pinter Imam Syafi'i. Itu kan tantangan besar. Dan saya udah kenyang dari dulu dikeprak-keprak aja. Ya, saya masih muda belia, saya sudah memberontak bahwa tidak seperti ini agama Islam. Itu saking zirahnya saya, saking cintanya saya pada Allah dan Rasulnya. Ya, oleh karena itu saya paling sakit hati kalau Nabi direndahkan. Sekalipun hadis sekolah Rasulullah, tapi isinya merendahkan Nabi saya tolak. Tak bisa, nggak mungkin Nabi mengatakan begitu. Ya, jadi bukan tidak percaya hadis ya, tapi ini harus melukai kanjeng Nabi. Masa ada hadis kanjeng Nabi bisa bergaul dengan perempuan semalam 30 kali, mengeter, mau ngapa sih mau itu? Sampai terusannya mana? Iya kan? Ya, itulah makanya. Itulah kira-kira dasar-dasar pemikiran saya seperti itu. Nah, mungkin kita mulai dalam waktu dekat kita mengajukan satu tuntutan. Tolong definisikan Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Ini penting sekali karena sampai sekarang belum ada orang yang pernah mendefinisikan Islam. Minal jina wali daya wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Setiap hari muslim apa? Belum ada yang mendefinisikan. Paling tidak mengenal arkanul islami. Iya, rukunnya Islam siapa? Iya, rukunnya iya. Orang takut rukunnya itu semua apa? Satu yang kita perlu kita gali dalam kenapa dalam Al-Quran setiap Allah memerintahkan itu yang dipanggil selalu ya ayyuhalladzina amanu. Kata-kata panggilan ya ayyuhalladzina aslamu diabaikan sama sekali, tidak pernah dipanggil. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina, semuanya ya ayyuhalladzina ada, ya ayyuhalladzina aslamu. Pernah dengar enggak? Enggak ya. Jadi kenapa? Sampai ketika ada orang Arab datang pada kanjeng Nabi, dia mengatakan qalu amanna. Jangan dipercaya. Bal qulu aslamna. Katakan saja kami telah berislam. Jangan mengatakan beriman. Kenapa? Karena keimanan walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Di sini membedakan. Kamu baru muslim, belum mukmin. Kenapa? Belum masuk iman. Iya. Berarti beda atau sama? Iya beda. Yang dimana bedanya? Jadi kita mencoba untuk mendefinisikan. Yang saya maksudkan kira-kira definisi Islam ini nantinya
maksud saya kira-kira bisa mengakomodir supaya Islam bisa berinteraksi di masyarakat dunia sekarang ini sebagai agama yang punya platform yang acceptable for everybody, platform atau al-khitab asyasi bahasa Arabnya, platform pidato politiknya itu bahwa Islam punya gagasan kemanusiaan yang bisa mengakomodir semua apa saja. Nah, kecuali nanti iman. Kalau iman harus dijelaskan kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad. Berarti orang agama lain yang tidak percaya Nabi Muhammad bisa hidup berdampingan dan bersahabat dengan kita. Ini gagasan seperti itu. Bu mancing deh ini. Iya, jadi iya. Saya juga dari sebenarnya sangat berhati-hati lah. Tapi banyak saya bersabar sulit teman ini. Iya. Artinya bahwa kalau tidak demikian, semakin orang banyak berilmu pengetahuan, seorang cerdas, orang sudah banyak sarjana, semakin. Dan kita sendiri itulah makanya perlu ditafsirkan ulang lagi. Satu contoh aja. Begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, kutiba ini berarti kan bukan furito, bukan wujibah, kutiba ini kita, bukan fardun. Ini bukan fardun, bukan wujubun, tapi kita. Kemudian asyam, yang dibajukan itu siam. Siran niatnya beda. Nawa itu siam ya saum semua. Ya pada ya itulah. Makanya ya siam saum ya pada ya itulah. Makanya karena tidak paham bahasanya ya saum pada kalau siam. Ziyadatul makna tufidu ada ziyadatil makna. Siamun kalau saumun akan diurutkan siap. Berarti sejen bentuknya, sejen sifatnya masuk mananya pada. Nah itulah makanya ini salah satu contoh tafsir kontemporer yang akan saya sampaikan itu, artinya menggugat penafsiran zaman dahulu yang mungkin perlu diperbaharui, tidak disalahkan tidak, tapi disempurnakan begitu. Bagaimanapun kalau kita menyalahkan itu pasti ada reaksi. Kita tidak menyalahkan, kita sempurnakan. Kalau siam itu kita mencegah makan dan minum min jami'il muftirat, apa saja yang membatalkan, dari mulai min tulu'il fajri ila ghurubis syams, daripada terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, itu namanya siam. Adapun kalau saum itu tidak mesti mencegah makan minum. Kalau orang melakukan saum aja boleh makan, boleh minum. Di dalam Al-Quran hanya satu kali disebutkan saum, tapi siam itu sekitar 5 atau 6 kali dalam Al-Quran. Umpamanya orang yang melakukan pelanggaran di haji, filmnya itu fasiyamu salah satu ayam yang fil haji wasabatun ida siam. Ada lagi kalau diatnya orang yang membunuh secara keliru ya, sengaja, fasiyamu syahra ini mutatabi'ah, itu selalu. Tapi kalau saum hanya satu kali, itu pun jelas berkalimatnya fakuli wasrabi wa qarri aina. Katakanlah kepada Siti Maryam, fakuli silakan makan, wasrabi silakan minum,
wa qaryaina sing tenang-tenang bae sirang saja khawatir maning ya akan diserbu orang karena kamu punya anak tanpa bapak ya kan fa imma tarayinna minal basyari ahada engkau kapan bebokat ana wong takame manusia siapa sudah kesini fakuli ini nadartu lirrahmani sauma aku berpuasa saum berarti boleh makan minum lalu saum siapa? Saum istimewa itu adalah perintah Tuhan untuk mengatakan yang benar. Nah, dari saum itu bukan tidak makan, tapi tidak berbohong, tapi mengatakan yang benar. Itulah makanya Allah mengangkat saum ini adalah ibadah khusus milikku. Puasa, zakat, haji, sembahyang, sedekah, cuma kanggo apa kira dewek kecuali saum, keberanian mengatakan kebenaran dalam milikku. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal Bani Adam adalah miliknya sendiri. Cek masyarakat itu illa sauma, kecuali keberanian menyampaikan kebenaran. Kainahu li, kebenaran milikku. Wa ana ajib, bisa bayar nih kita. Kenapa Allah mengangkat saum sebagai milik Tuhan yang Allah bertanggung jawab? Karena besarnya resiko mengatakan kebenaran, sekalipun akan menghabiskan nyawa kita, sekalipun kita dibantai. Ambil ini wong puasa malam sih mati wong puasa malam-malam gara-gara puasa wong dicegah. Ya, anak kesampaian jalur motor dibayang ngamuk banting kiri segala macam bawa sama disapa bisa begitu beli makan di kamar belum tidak terus ya semua jalur motor apa ya Allah iya kan dulu Mahatma Gandhi setelah memberikan perlawanan fisik melawan Inggris itu gagal tembak-tembak banyak akhirnya korban banyak. Akhirnya dia dengan cara damai duduk bersila di depan gedung gubernur jenderal Inggris di Bombay ya, duduk bersila dan makan-makan, nggak ada berani tembak, sehingga ada serdadu yang diperintahkan tembak, nggak bisa, itu nebuk dewek, kenapa? Nggak tega. Itulah makanya itu mau puasa ya, kalau mau benarnya ya betul-betul nyawa kita terancam. Di sini di negeri ini juga siapapun berani membuka kebenaran nyawanya melayang ya, untuk sejarah yang ditutup ini siapapun tidak boleh buka, nyawa melayang pasal tidak. Nah, itulah persoalannya pada Allah, kecuali mengatakan benar itu milikku. Wa ana ajibi ayat masyaallah. Itulah jadi persoalan. Nah, jadi itulah makanya yang benar apa jadi nawa itu sok siama katanya. Yuk mulai besok habis tarawih nawa itu kan beda cicit. Aja bosnya nawa itu sama kodin diganti menjadi nawa itu anadai fantisari ramadana hadisanati imanan wahtisaban kesehatan. Jadi kita berat besok siang bukan som. Kalau kita naik itu sama masih ngomong masih bukan baik ya. Saya kira tafsir kontemporer itu begini perlu ada. Ya, jangan kita kontemporer itu artinya kesinian dan kedinian. Tafsir ini untuk orang Indonesia yang tidak memahami bahasa Arab. Jadi jangan yang bisa terkait sekolah nggak bisa paham, saya kira sih. Mas pendidikan baik itu semua harus berbagi juga. Nah, makanya
terjemahan-terjemahan yang ada sementara ini rata-rata kalau kita baca terjemahannya malah beli paham. So, baca ubat-ubat ya, karena tidak berani menerjemahkan makna, menerjemahkan terjemah harfiah. Akan dia itu orangnya, akan itu kepadanya, sekedar pengononku. Ya. Jadi nanti memang melalui perdebatan panjang soalnya, melalui perdebatan panjang. Saya dipanggil oleh Wamen, Wakil Menteri Agama, untuk mengklarifikasi terjemah tafsir oleh Majelis Mujahidin. Nah, mereka sudah bikin, tapi sudah disesuaikan dengan ideologi mereka. Dan lalu minta dibiayai oleh Jepang, oleh Kementerian. Ya, menuntut supaya tafsiran mereka dibiayai dan disebarkan ke seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Ya kita tidak bisa bikin tafsir kontemporer, kita beragama dan minta bisa atas biaya negara dong. Ya kan? Bikin aja Bu ya. Ya itulah makanya. Ini respon sudah ada gitu. Sebenarnya saya kan mesti hati-hati. Saya mesti hati-hati. Saya juga bisa dibunuh orang loh. Dianggapnya pemurtadan karena berbeda dengan yang mereka pahami. Iya. Ini Qurannya mau merabar berdua para kafir sih, lebih bid'ah. Ayolah kita si anak kok pakai tenang Iya, itu makanya ini satu orangnya. Nah, wah ini seperti apa tafsir kontemporer itu? Artinya kalau saya begini, Al-Quran itu sebetulnya menafsirkan Al-Quran sendiri. Iya guys. Dan nanti kita sudah tidak ada lagi namanya nasikh mansukh. Yang ada itu adalah bahwa nuzul Quran munajjaman. Jadi bukan nasikh mansukh, tetapi memang hukum itu ditawarkan secara bertahap. Jadi bukan berarti ayat yang mengatakan yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima manafi'un linnas bukan dinasah oleh Innahu rijsun amri syaitan, dinasa berbaca prosesnya seperti itu, bahwa al-arak dan judi itu belum diharamkan, masih dinyatakan ada manfaatnya. Ya ada, jujur, judi ada manfaatnya. Wong itu apa? Mendidik diri kita tidak medit. Los tukang judi, loman. Orang itu, duit ke orang itu kan ya. Kenapa? Karena dia sampai dolanan. Dan kesejahteraan tinggi. Ya. Judi, bayarlah macam-macam. Minuman arak ya ada manfaatnya, terutama ketika musim dingin. Kayak apa dinginnya udara di sana? Ya, saudara-saudara tidak pernah merasakannya. Perlu untuk menghangatkan badan. Makanya tidak diharamkan itu untuk putusan sementara sebelum ada putusan yang final. Kapan finalnya arak diharamkan? Menjelang terakhir Nabi akan meninggal baru diharamkan. Nah itu. Jadi kita harus pahami, bukan berarti kita ini lalu melawan Allah, merubah hukum Allah. Tidak. Kita tidak mengharamkan anak di bawah umur dikawinkan atas pertimbangan karena anak perempuan juga manusia juga kan, wajib belajar juga kan, wajib puasa, wajib sholat, wajib haji, wajib usaha, wajib sama seperti kita. Nah kalau umur 9 tahun dikawinkan belum head-head pribadi kan apa manusiawi. Nah makanya kita tidak mengharamkan, kita mengatur dan kita melarang. Beda, kita tidak mengharamkan, kita melarang. Yang mengharamkan Allah, itu hak mutlak prerogatif Allah. Kalau kita nggak boleh mengharamkan,
Yang punya dunia, alam dunia siapa sih? Yang melarang, yang marah ya Allah dong. Kita tidak boleh. Kita mah hanya mengatur, melarang, bukan mengharam. Kalau haram udah final, selesai selama. Jadi sekalipun kiai, MUI, ya jangan mengharamkan dong. Kayak Pangeran Presiden. Maunya begini mas, apa bedanya haram dan larangan? Saya dilarang oleh dokter jangan makan rajungan, jangan makan kepiting, jangan makan udang, makan sontong. Ini dokter melarang. Kenapa? Karena kolesterol saya pernah meningkat 360 kolesterol. Sampai kayak mau mati. Karena punya sakit sekali. Ya udah, jangan terus. Alhamdulillah sekarang udah. Jadi haram nggak saya makan rajungan? Enggak. Nggak ada sanksi, nggak ada. Lama melanggar, dia mau dak. Akibatnya. Sebab kalau haram kan dosa urusannya. Surga neraka urusannya kan. Nah itu maksud saya. Jadi kita tidak melarang nikah di bawah umur. Enggak. Kita tidak mengharamkan. Kita tidak mengharamkan sesuami mencari istrinya seenaknya saja, bahkan dengan bergurau pun sah. Apa mau kita pakai seperti itu? Allah tidak salah. Maksudnya begini, kemutlakan Allah untuk memutuskan hukum apapun itu Allah yang berhak, nggak ada urusannya. Allah bisa mengharamkan, bisa menghalalkan sesuka-suka dia. Itu punya dia. Kayak umat kita orang. Saya bisa mengharamkan tamu jangan duduk situ. Bisa rumah saya kok. Begitu terus mana nikah aja main. Bisa. Iya. Duduk di sana, saya perintahkan di rumah saya. Jadi kemutlakan Allah, biarlah hukum Allah mutlak di sisi Allah. Kita di dunia yang disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Dan kita tidak melawan Allah, tidak mengharamkan kita mengatur karena kondisinya sudah berubah. Ya sekarang kita nggak bisa menerima perempuan tidak boleh keluar rumah, perempuan tidak boleh nyupir mobil, perempuan tidak boleh bekerja kayak di Saudi Arabia, nggak bisa dong. Perempuan boleh nutup bongnya, ya karena majelis taklim seharusnya bubar kan? Toh majelis taklim tidak yang meramaikan perempuan kalau disiram juga. Iya, tapi baru pengajian enggak. Bisa kebantu enggak mudah-mudah. Kalau memang separuh kalang enggak. Dulu kenapa dihalamak kan? Ya hukum asalnya enggak. Ini makanya kenapa seperti ini? Karena hukum Islam yang sekarang kita terima ini adalah industrinya Muawiyah dan Daulah Abbasiyah. Iya, bisa jadi di pola seperti itu. Makanya pembaluan demi pembaluan dari Muhammad Abdul, Jalaluddin Al-Afghani, ya kan, dan sebagainya. Kemudian sebelah lagi berita dan sebagainya itu kan usaha-usaha. Di Indonesia seperti Profesor Majid begitu. Seperti itulah kira-kira. Jadi nanti tafsir kontemporer ini kita coba kira-kira mendekati pikiran anak bangsa ini dengan teman-teman teknologi. Barusan saja saya bercerita di blog Bule tadi barusan meresmikan madrasah yang kita bangun bersama-sama, bahwa tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena sampai matla'il fajr berarti Lailatul Qadar ini sifatnya lokal, tidak global. Di sini malam ini Lailatul Qadar. Nah kalau sudah fajar udah bisa, ya mereka masih siang ya. Jadi oleh beri kan? Ya belum nih, ngawan tuh. Bisa. Masa malaikat yang ngupong?
Ada yang kelas kan. Lah ya makanya jadi ketebalan itu bisa bergiliran. Mungkin tahun ini di Indonesia, tahun depannya lagi di Saudi, tahun lagi di Argentina, sebagainya di Kanada kan seperti itu. Tidak mesti selalu sehari dunia cuma ini. Nah kemudian tanazzalul malaikatu, malaikat pada turun. Sesungguhnya turunnya malaikat itu ya tidak hanya Lailatul Qadar aja. Jami'ul layali alamat sanawat, setiap malam, setiap hari, bukan namanya malah termasuk siangnya juga, dan tidak kenal bulan dia tahun. Lilladzina amanu wattaqau tatanazzalu alaihimul malaikatu. Orang yang beriman dan bertakwa tatanazzalu. Kalau Lailatul Qadar tanazzalu akan dikurubkan. Dari mana katakan itu? Sama. Berarti bagi orang yang beriman dan bertakwa, ya setiap saat adalah Lailatul Qadar. Ya kan seperti itu. Dan kemudian Lailatul malaikat turun di mana? Ya kita pahami saja bahwa malaikat yang turun itu pada sekitar bulan puasa ini seperti apa malaikat itu? Ya tatanazzalu alaihim malaikat, artinya masuk kepada kita. Alaihim bukan alal ardi, bukan alaihim kepada manusia yang didatangi. Objeknya adalah manusia, bukan untuk kebun ini, bukan alaihim. Jadi apa? Jamak mutakar ghaib kan? Alaihim, mereka yang kita yang turun pada kita. Seperti apa turun? Yang masuk di dalam darah kita, mengalir bersama kita. Seperti banyak isyarat-isyarat yang kita ngaji bulan puasa jam itu, bahwa asyayatin tajri majrad dam, masuk dalam aliran darah kita, namanya iblis setan. Nah kalau malaikatnya sama, iblisnya masuk, malaikat juga seperti apa? Nah itulah berapa ribu malaikat yang tak terhingga. 1 miligram saja dalam darah putih atau disebut dengan leukosit, white blood cell, WBC, white blood cell, itu 1 mili itu sekitar 6.000 sampai 10.000 sel per miligram. Dikalikan 1 gram berapa, dikalikan 1 liter berapa, dikalikan 10 liter berapa, sama dengan 4 kali 10 pangkat 11. Nah, bikin tahu tidak nah itu nanti malaikat-malaikat yang turunnya ada yang berbentuk granul, ya namanya yang berbentuk granul itu polimorfonuklear namanya. Dan ada lagi yang tidak berbentuk granul, yang tidak berbentuk granul, berupa plasma, namanya sitoplasma. Nah nanti setiap yang granul juga ada beberapa sel lagi penting seperti eosinofil, basofil, neutrofil. Kemudian yang tidak bergranul sitoplasma itu seperti limfosit, ya seperti monosit, seperti leukosit. Itu tugasnya leukosit itu adalah sebagai memakan. Jadi
setan-setan iblis yang masuk tuh dimakan oleh psikopat. Yang apakah setan berbentuk apa namanya virus, serpihan seluler, ya, mikroorganisme penyusup, ya, partikel asing dan sebagainya, itu dimakan semua oleh virus. Nah, makanya dalam bulan puasa kalau kita kebeler jarang infeksi, langsung dimakan. Berarti betapa malaikat dalam tubuh kita membela kita, tidak terjadi infeksi. Siapa saja yang mau dioperasi, ya pada dokternya nggak boleh makan. Kenapa? Ya karena dengan mengurangi asupan ini itu akan meningkatkan jumlah leukosit yang diproduksi. Nanti leukosit itu reproduksinya tidak melalui pembelahan sel, tapi dia langsung dibikin oleh sel puncak namanya, yaitu tulang sumsum yang disebut dengan hematopoietik pluripotent namanya. Bisa didapatkan mana? Apalagi ya kan gitu. Nah itu leukosit ini cara bekerjanya betul-betul independen, tidak terikat dengan jaringan apapun. Dia bisa nembus dinding kapiler, tulang semuanya. Jadi nggak ada jaringannya, bebas amoeboid namanya gerakan amoeboid. Itulah malaikat-malaikat yang ada dalam diri kita semuanya. Iya kan? Orang nggak makan dari pagi sampai sore di luar bulan puasa, umpamanya masuran pagi nggak sempat sarapan karena sibuk sekali, siangnya nggak sempat makan siang, sorenya sampai larut nggak makan, seharian nggak makan, sakitnya berapa? Bisa semaput, bisa semaput nih, bisa kelar. Tapi bulan puasa sakitnya ada apa? Ada apa? Nah ini kan semuanya cobalah kita terjemahkan malaikat-malaikat itu seperti kan lebih enak, lebih paham daripada ngitung belajar malaikat yang kayak apa satuannya pun. Maksudnya ya, tafsir kontemporer ini yang kira-kira lebih mudah, lebih nyaman dipahami. Ya, itu satu. Kemudian banyak sekali. Saya kira itu aja lah. Ya, sebagai pendahuluan. Kakek buat melukai. Oke,